Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Masih di dalam bab Al-Qana'ah, hadis yang ke-6 ya. Hadis yang diriwayatkan dari Hakim bin Hizam. Wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul wa khairus sadaqah ma kana an dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihillah. Muttafaqun alaih. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya, kita karena ini hadisnya per poin ya, ikhwas sekalian, maka kita akan bahas satu persatu. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah hadis ini menjelaskan larangan minta-minta. Ya. Larangan meminta-minta. Di dalam Islam kita tidak dibolehkan meminta-minta. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Dan kata para ulama, darurat ini sebenarnya kaitannya dengan nyawa ya. Jadi kalau seandainya kita tidak minta-minta, kita akan terancam nyawa kita, maka baru boleh minta-minta. Namun pada hukum asalnya meminta-minta tidak diperbolehkan. Karena ikhwas sekalian ya, hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mengancam perbuatan meminta-minta. Ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Akan senantiasa ada seorang yang meminta-minta dan terus meminta-minta sampai kelak pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tidak memiliki daging. Ya. Maka apa tadi? Kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairum mina yadis sufla. Yang artinya tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka ucapan Nabi SAW ini memberikan kita faidah bahwa orang yang memberi ya, itu akan senantiasa lebih baik daripada orang yang meminta. Kemudian kita juga dianjurkan ya, bersedekah kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Ya. Jadi selain hadis ini ancaman bagi orang yang minta-minta, ya, hadis ini juga merupakan anjuran bagi kita untuk senantiasa memberi. Ya. Karena al-yadul ulya khairum min yadis sufla.
Kemudian faedah dari perkataan ini juga dari sabda Rasulullah SAW ini juga meminta-minta hukum asalnya adalah haram. Ya. Meminta-minta hukum asalnya adalah haram. Kecuali kalau dalam keadaan terdesak, ya, membutuhkan. Maka kita sebagai seorang mukmin jangan membiasakan minta-minta. Seorang mukmin harus mempunyai harga diri. Ya. Jangan bermudah-mudahan untuk meminta-minta. Nah, namun apabila ada seseorang yang memberikan kepada kita sesuatu tanpa kita meminta, maka kata para ulama dibolehkan untuk mengambilnya. Ya. Kita tidak minta, kemudian kita dikasih sesuatu, maka untuk apa ditolak? Ya? Rizki jangan ditolak, kata orang-orang. Taib. Kemudian lanjutan hadisnya, wabda bima ta'ul. Wabda biman ta'ul. Ya. Yang artinya apa? Dan mulailah dari apa yang menjadi tanggunganmu. Mulailah dari apa yang menjadi tanggunganmu. Maksudnya apa, ikhwas sekalian, ma'asyiral muslimin, ya. Ketika kita memberi, ya, memberi di sini maksudnya adalah memberi nafkah, maka hendaknya kita dahulukan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Istri kita, ya, anak-anak kita. Kita dahulukan kepada orang-orang miskin. Kepada orang-orang yang kita anggap membutuhkan. Dan ini sering kita seringkali keliru. Ya. Kita seringkali keliru. Banyak orang-orang yang menganggap bahwasanya pahala sedekah, ya, pahala infak yang besar adalah ketika kita berinfak kepada orang-orang miskin. Nah, namun kita tidak menganggap besar, ya, pahala apa yang kita nafkahkan kepada istri kita. Padahal kita setiap tanggal 1, ya, mungkin, ya, dapat gaji, kita serahkan nafkah tersebut kepada istri kita. Ini dianggap sepele bagi kita mungkin, ya. Padahal hal tersebut adalah amalan soleh yang paling Allah cintai atau yang Allah cintai, ya. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu atau tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajrun alladzi anfaqtahu ala ahlik. Rasulullah SAW bersabda, ya, tolong didengarkan hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang budak, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Ini maksudnya tadi, wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Maka ketika kita memberi, ya, hendaknya kita memulai dari yang terdekat kita, ya. Istri kita, ya, anak-anak kita. Kalau masih ada lebih, kita berikan kepada orang tua kita, ya. Kemudian dan tentunya infak yang kita berikan kepada istri kita dan anak-anak kita daripada orang tua kita harusnya lebih banyak kepada istri kita, ya. Kita lebih jatah nafkah, porsi nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak-anak kita lebih banyak daripada kepada orang tua kita. Karena tadi wabda biman ta'ul, dan mulailah dari apa yang menjadi tanggunganmu. Setelah itu kalau masih ada lebih, kita serahkan kepada yang terdekat, baru kepada fakir miskin, ya, kalau masih ada lebih. Kemudian maka faedah dari hadis ini, ya, atau dari ucapan ini, wabda biman ta'ul ini adalah seorang muslim wajib memberi nafkah kepada tanggungannya atau kepada orang-orang yang berada di dalam pemeliharaannya. Seperti istri, anak, ya. Ini wajib
untuk kita beri. Kemudian kata para ulama, makruh hukumnya. Makruh memberi atau bersedekah kepada seseorang, ya, kepada fakir miskin, tatkala orang-orang yang berada dalam pemeliharaan kita, ya, orang-orang yang berada di tanggungan kita ini juga kurang, ya. Makanya ikhwas sekalian, ya, kalau istri kita misalkan meminta beli makan misalkan, ya, maka belikan saja, ya. Biasanya istri suka beli makan, ya. Kita niatkan itu sedekah, maka bernilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan beli pakaian, ya, minta beli baju, belikan saja, ya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memulai dari orang-orang terdekat kita, yang menjadi tanggungan kita. Nah, kemudian kata Nabi SAW, wa khairus shadaqah an dhahri ghina, ya. Wa khairus shadaqah an dhahri ghina. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Artinya sedekah terbaik adalah sedekah yang terbaik, ya, yang diberikan kepada keluarga fakir miskin, ya. Orang yang membutuhkan adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta. Maksudnya adalah demikian, ya. Sedekah terbaik adalah sedekah yang diberikan dari kelebihan harta. Ketika tanggungan kita sudah selesai, sudah terpenuhi, sudah tidak kekurangan, ya, maka barulah kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti fakir, miskin, ya, kita bersedekah. Inilah yang benar. Bukan malah fokus terhadap sedekah fakir miskin. Namun keluarga kita kekurangan, ya. Ini salah. Nah, jadi kata Nabi SAW demikian, ya. Wa man yasta'afif yu'aifahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, maka Allah akan jaga dirinya. Dan barang siapa waman yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup, ya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupi dia. Inilah di sini syahidnya, waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, qanaah, ya, maka Allah akan cukupi dia. Nah, dan faidah perkataan tersebut, ya, ada beberapa faidah dari dua kata tadi, wa may yastaghni wa may yasta'fif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Dan ini kata para ulama, dua kalimat ini berhubungan, ya. Dua kalimat ini berhubungan. Yaitu kita merasa menjaga diri, ya. Menjaga diri kita atau menjaga kehormatan kita, dan juga kita merasa cukup dengan karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka faedah yang bisa diambil dari kalimat ini, ya, adalah hendaknya seorang beriman wajib, ya, menghilangkan ketergantungan kepada makhluk, ya. Wajib menghilangkan ketergantungan kepada makhluk. Dan ini adalah poin kalau dia qanaah, ya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, ya. Kemudian hendaknya seorang memelihara dari minta-minta, ya. Hendaknya seorang memelihara dari minta-minta dan merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan hendaknya seorang, ya, tidak minta-minta kepada manusia, maka barang siapa yang tidak minta-minta Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Tapi mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya hadis ini menjelaskan kepada kita untuk qanaah dari sabda Rasulullah SAW tersebut, ya, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang
merasa cukup ya. Alhamdulillah kalau Allah berikan kelebihan harta ya. Maka kalau ketika kita dapat kelebihan harta, yang pertama kali harus didahulukan adalah orang-orang yang berada di tanggungan kita. Jangan kita fokus mencari orang-orang fakir, namun kebutuhan keluarga kita tidak tercukupi. Ini adalah hal yang keliru. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.